Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Tidak Sekedar Bicara. Senin edisi Kitab Kejadian bersama dengan saya Fani Paendong. Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai 16. Pada zaman Amrafel Raja Sinear, Ariok Raja Elasar, Kedar Laomer Raja Elam, dan Tidial Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera Raja Sodom, Birsia Raja Gomora, Sinab Raja Adma, Shemeber Raja Zeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedar Laomer. Tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedar Laomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asitarot, Tamaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Syame Kiriataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El-Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu baliklah mereka dan sampai ke En-Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hasil Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Adma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedar Laomer raja Elam, Tidial raja Goyim, Amrafel raja Sinear, dan Ariok raja Elasar. 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hobah di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, di sini kita bisa melihat kepedulian Abram terhadap Lot saudaranya tidak sekedar hanya ada di dalam perkataannya, tidak sekedar hanya ada di dalam ucapan bibirnya yang manis, namun terwujud dalam perbuatannya yang nyata. Ketika Lot beserta dengan keluarganya mengalami kesusahan, Abram hadir bersama dengan orang-orang pilihannya untuk menolong Lot. Abram memberikan pertolongan bagi Lot beserta dengan keluarganya tepat pada waktunya. Memang tidak mudah untuk bisa bertahan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah yang datang bagi Lot beserta dengan keluarganya.
Abram adalah salah satu contoh teladan yang nyata di dalam kehidupan kita juga. Kita bisa belajar banyak dari sikap Abram, betapa Abram menunjukkan kepeduliannya terhadap saudaranya yang dikasihinya. Baiklah kita pun hari-hari ini bisa lebih peka mendengar dan menjawab kebutuhan orang-orang yang kita kasihi. Bahkan sesama saudara-saudara seiman, kita bisa dapat saling menunjukkan sikap kepedulian sebagai orang-orang pilihan yang sudah ditebus dengan darahnya yang sangat mahal. Haleluya. Amin.